Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Finarti dengan nomor NPM 2021020030. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang terhormat kepada Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI selaku dosen pengampu di mata kuliah Filsafat Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam ini yang pertama Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber yang utama dalam hukum Islam yang mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang didukung untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia yang berhubungannya dengan manusia ataupun makhluk lainnya. Dengan demikian pula, seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum tentu saja jawabannya telah ditunjukkan atau telah tertuang di dalam Al-Quran, yang dimana mengenai kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat pun diyakini dapat diperoleh pada manusia yang meyakini atau melandaskan pada perilaku hidup mereka yang tertuju pada petunjuk Al-Quran. Nah, adapun suatu argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran itu sebagai sumber dan dalil utama yang pertama dan utama dalam hukum Islam, tentu itu telah ditemukan dalam penjelasan Al-Quran itu sendiri, yang dimana Al-Quran sendiri memiliki sejumlah ayatnya yang lebih dari 30 kali ditemukan dalam ayat tersebut memerintahkan kepada seluruh manusia untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan untuk sumber hukum yang kedua yakni As-Sunnah. As-Sunnah yang dimana Nabi Muhammad SAW sebagai penyampaian ajaran Al-Quran ini telah diberikan otoritas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan, sehingga As-Sunnah ini baik itu mencakup suatu perbuatan, perkataan maupun bentuk tarki yang Rasul sampaikan, ini dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Adapun sumber hukum Islam yang ketiga yakni akal dan juga proyeksi ijtihad, yang dimana menurut ajaran Al-Quran dan juga pra-Islam yakni memerhatikan alam sekitar dengan otak. Nah, otak ini yang dimana merupakan bagian dari tubuh yang berupa akal, yang artinya akal itu terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir. Maka dari pemikiran itulah lahir suatu ide ataupun gagasan yang mengenai suatu masalah yang dialami. Menurut perspektif Islam, adanya suatu peran dalam hukum Islam atau peran dalam akal, yakni yang pertama adanya akal itu berperan sebagai memahami nilai-nilai agama. Apabila ada suatu doktrin yang kurang jelas, maka akal akan merumuskan pelaksanaannya. Ketika sebuah doktrin tersebut memiliki suatu nilai-nilai sosial, maka akal pun akan bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan. Nah, bukan untuk mengubah doktrin tersebut, melainkan untuk menemukan suatu pelaksanaan doktrin tersebut. Dan untuk yang kedua, adapun akal ini berperan sebagai bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama, yang artinya akal ini bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaan terhadap doktrin-doktrin tersebut. Dan adapun yang dimana mengenai proyeksi ijtihad. Nah, kata ijtihad dalam bahasa yakni usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya, baik itu dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang mana dalam suatu rujukan ijtihad dari Al-Quran dan juga hadis, ini artinya tidak bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ajaran Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan orang yang melakukan ijtihad itu bisa kita katakan sebagai mujtahid. Nah, ijtihad pun boleh dilakukan oleh siapapun asalkan memiliki persyaratan minimal seperti yang pertama,
memahami mahfud ayat ataupun hadis, dan yang kedua dapat memiliki atau menguasai ilmu seperti nahwu, sorof, dan yang ketiga mengetahui latar belakang suatu ayat ataupun hadis. Yang keempat, luas pemahamannya terhadap pengetahuan Islam. Yang terakhir, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama Islam. Nah, ijtihad ini pun telah diterapkan dengan beberapa cara, yang adanya cara ijma dan juga qiyas, di mana ijma adalah suatu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat terhadap suatu masalah. Nah, sedangkan terhadap qiyas adalah penetapan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain dalam ketetapan hukumnya. Sedangkan di antara keduanya yakni sama-sama memiliki kesepakatan yang disepadankan. Baiklah, saya akhiri. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.